Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM dalam terang ajaran kitab suci dan ajaran gereja. Hak asasi manusia atau HAM dalam terang ajaran kitab suci dan ajaran gereja berkaitan erat dengan martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Gereja Katolik mengajarkan bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah atau imago Dei, dan oleh karena itu memiliki martabat yang tergantikan serta hak-hak yang melekat sejak lahir. Yang pertama, HAM dalam kitab suci. Kitab suci menunjukkan bahwa sejak awal penciptaan, Tuhan memberikan martabat dan hak kepada manusia. A. Manusia sebagai citra Allah. Dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang luhur dan tidak dapat direndahkan. Yang kedua, keadilan dan pembelaan terhadap yang lemah. Kitab suci menekankan keadilan sosial dan pembelaan terhadap kaum yang lemah. Hal ini terdapat pada Kitab Amsal bab 31 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, Bukalah mulutmu untuk orang yang tidak dapat bersuara, untuk hak semua orang yang terabaikan. Yang kedua pada Kitab Yesaya bab 1 ayat 17 mengatakan bahwa belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, tolonglah orang yang tertindas. Dan yang ketiga itu terdapat pada Injil Lukas bab 25 ayat 35 sampai 40. Mengatakan bahwa Yesus mengajarkan bahwa melayani orang miskin, sakit, dan tertindas sama dengan melayaninya. Yang ketiga, kasih sebagai dasar HAM. Yesus mengajarkan perintah kasih sebagai dasar penghormatan terhadap hak-hak manusia. Hal ini terdapat pada Injil Markus bab 12 ayat 30 sampai 31 berbunyi, kasianilah Tuhan Allahmu dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terdapat juga pada Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yang kedua, HAM dalam ajaran gereja. Gereja Katolik menegaskan penghormatan terhadap HAM dalam berbagai dokumen sosialnya. Yang pertama itu Ensilik Sosial Gereja. Yang pertama Rerum Novarum, yang buku yang diciptakan oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1891 menyatakan pentingnya hak pekerja atau upah yang adil, kondisi kerja yang baik, dan pembentukan serta serikat buruh. Yang kedua, Pacem in Terris, buku yang ditulis oleh Paus Yohanes ke-23 di tahun 1963 menegaskan hak atas hidup, kebebasan beragama, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga itu Gaudium et Spes, buku yang ditulis pada tahun 1965 pada saat Konfili Vatikan kedua, yang berisi tentang gereja mendukung HAM termasuk kebebasan beragama, hak untuk hidup, dan keadilan sosial. Yang keempat, Evangelium Vitae, buku yang ditulis pada tahun 1995 oleh Paus Yohanes Paulus II, yang berisi tentang menegaskan hak untuk hidup sebagai hak paling fundamental, menolak aborsi dan eutanasi. Yang kedua itu prinsip HAM dalam ajaran sosial gereja. Yang pertama, martabat manusia harus dihormati. Setiap manusia memiliki martabat yang tidak tergantikan dan harus dihormati dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, subsidiaritas dan solidaritas. Setiap individu dan komunitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa penindasan. Yang ketiga, keadilan dan perdamaian. Gereja mendorong penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan damai. Yang keempat, hak atas kebebasan beragama.
Dignitasi Humanae, buku pada tahun 1965 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah menurut keyakinannya. Kesimpulan, HAM dalam terang kitab suci dan ajaran gereja didasarkan pada martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Gereja menegaskan bahwa hak-hak ini bersumber dari Tuhan, bukan dari negara atau masyarakat, sehingga harus dihormati dan diperjuangkan oleh semua orang. Ajaran sosial gereja menekankan perlunya keadilan, kasih, dan penghormatan terhadap sesama sebagai dasar dari tatanan sosial yang benar. Sekian saja dari saya, terima kasih.